Rencana Indonesia membeli 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat, kini memasuki tahap yang lebih serius. Danantara bahkan membuka peluang membentuk perusahaan leasing sendiri untuk mengelola pengadaan armada tersebut. Langkah ini tengah dikaji sebagai strategi agar pembelian bernilai miliaran dolar itu dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, sekaligus menciptakan skema pembiayaan yang lebih efisien bagi maskapai nasional. Meski masih dalam tahap pembahasan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan kesepakatan pembelian Boeing yang menjadi bagian dari kerjasama dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan nilai transaksi mencapai 13,5 miliar dolar Amerika untuk sektor penerbangan, proyek ini menjadi salah satu komitmen investasi terbesar dalam sejarah hubungan ekonomi kedua negara dan berpotensi memperkuat industri aviasi Indonesia dalam jangka panjang. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Pemirsa, serangan udara Israel di Nabati, Lebanon Selatan menewaskan 3 tentara Lebanon. Dari ketiga korban, 1 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal. Militer Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan tanpa ampun di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 17 April lalu. Selain menewaskan warga sipil, serangan Israel dengan menggunakan bom ini juga menewaskan 3 anggota militer Lebanon di antara Jalan Kardali dan Nazaret di Lebanon Selatan. Ketiga korban, yaitu seorang petinggi militer Lebanon berpangkat Brigadir Jenderal Wissam Sabra, seorang perwira berpangkat kapten bernama Eli Khoury, dan terakhir serangan yang menyasar kendaraan para korban juga menewaskan seorang prajurit bernama Hussein Ghazal. Dikutip dari Royal News English, media massa berbasis di Yordania, pembunuhan kepada ketiga anggota militer Lebanon ini kemudian diakui Israel sebagai kesalahan intelijen. Israel mengira kendaraan yang mengangkut para korban merupakan pejuang Hizbullah. Israel mengklaim lokasi pemboman ini merupakan zona pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah. Pemirsa, Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung oleh Iran umumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad.
Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun serangan tersebut mampu dihalau sistem pertahanan udara Bahrain. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon dengan keras atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Qesem. Rudal balistik yang memiliki daya ledak cukup tinggi ini menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun pertahanan udara Bahrain mampu menghalau rudal balistik Iran yang masuk ke wilayah udara mereka yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat. Sementara itu, peringatan sirine meraung di Kuwait usai serangan rudal Iran memasuki wilayah udara mereka. Serangan ini menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk, Pulau Qesem dengan rudal. Sebelumnya, drone Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait terekam CCTV. Pada serangan drone ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 63 lainnya luka-luka. Inilah detik-detik drone milik Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait. Drone terekam CCTV dan menghantam Bandara Internasional Kuwait hingga menimbulkan ledakan besar. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan pada serangan drone ini 1 orang tewas dan 63 terluka. Korban tewas dilaporkan berkeluarga negaraan India. Selain itu, kehancuran besar-besaran terlihat di Bandara Kuwait pasca serangan pesawat tak berawak milik Iran. Lubang besar di salah satu terminal bandara terlihat dengan puing-puing berserakan di sekitar area tersebut. Menteri Dalam Negeri Kuwait, Sheikh Fahad Al-Sabah yang mengunjungi Terminal 1 menggambarkan agresi Iran yang keji. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Goruk, Pulau Qesem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan juga Bahrain beberapa jam setelah pasukan AS menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Sebelumnya, pemirsa, serangan rudal balistik Iran juga menghancurkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Salah satunya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat hancur. Serangan rudal balistik Iran menghancurkan pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. Dari video satelit yang dirilis oleh media Tasnim, dampak serangan rudal balistik ini mengakibatkan hancurnya hanggar penyimpanan pesawat tempur dan drone milik Amerika Serikat.
Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan AS ke menara komunikasi milik Garda Revolusi Iran di selatan Pulau Qasem dengan proyektil udaranya.